Halo kaum santuy, gimana kabarnya? Kuota internet masih utuh, wifi tetangga masih ada, apa udah pindah kontrakan? Kalau habis minta dulu ke emak. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Melodiland tahun 2019 bergenre romantis. Video ini mengandung spoiler, jika kalian belum pernah menonton film ini, silakan menonton terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi nanti jadi basi, sebelum lanjut, pastikan kalian mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, oke lanjut. Pastikan kalian sudah menutup pintu, pasang headset, ambil tisu, cari posisi rebahan terbaik, tarik selimut, posisikan tangan kalian, selamat menonton, dan bekicot. Film ini diawali dengan tokoh utama yang bernama Melody, seorang gadis cantik yang baru saja pindah sekolah. Semua sedang membicarakannya di Instagram karena kejadian malam itu, bahkan Bianca pun sampai menginterogasi Melody. Ada apa ya, Kak? Ada apa? Malam itu, Melody sedang main ke sebuah kafe. Saat itu, hujan turun deras. Taksi online yang dipesannya membatalkan pesanan Melody. Melody meminta tolong pada 3 kakak kelas mereka yang bersama ada di kafe tersebut, yaitu Dylan dan kedua sahabatnya bernama Angga dan Liam. Karena bete dengan keadaan sekitar, Dylan pergi di depan kafe. Ia mengajak Melody pulang bareng bersama mobilnya. Ketika kejadian itu dipasang di Instagram, semua menjadi sorotan satu sekolah. Saat di kelas, Anna dan Kate, teman baru Melody, menginterogasi Melody soal kejadian semalam. Bella juga menginterogasi Dylan soal kejadian semalam. Saat piket, Melody ingin ke toilet. Ia melihat tali sepatunya terbuka dan Melody jongkok mengikat sepatunya. Tiba-tiba ada seseorang menabraknya karena ia tidak melihat ketika berjalan membawa tumpukan buku yang menutupi mukanya, sehingga tidak melihat adanya Melody di jalan. Buku itu pun berjatuhan. Melody merasa kesakitan dan laki-laki itu akhirnya meminta maaf dan memperkenalkan dirinya, yaitu bernama Fatur, kakak kelasnya 12 IPA 1. Melody membantu membereskan buku bersama Fatur di perpustakaan. Namun, ada saja teman-temannya yang membuat gosip dan mengupload kebersamaan mereka di perpus. Dan kejadian itu kembali menjadi buah bibir satu sekolah. Fatur pun mengajak Melody untuk pulang bareng bersama motornya dan mengantar Melody sampai rumahnya. Malam itu, Dylan pergi ke rumah Bella, namun sayangnya Bella seolah marah dan pergi ke kamarnya meninggalkan Dylan. Keesokan harinya, Anna dan Kate menceritakan pada Melody bahwa sesungguhnya Bella menyukai Fatur. Melody merasa bingung karena ia pun tidak sengaja diantar pulang oleh Dylan ataupun oleh Kak Fatur. Saat di lorong kelas, ada seorang lelaki yang bernama Yugo mengajak bicara dan memperhatikan body Melody. Ia bertanya hal yang kurang sopan hingga membuat Melody marah dan menamparnya. Melody bertanya apa maunya. Yugo menjawab, ia hanya menginginkan menghancurkan Dylan. Laki-laki itu sedikit menyakiti tangan Melody. Tiba-tiba muncul Dylan membantu Melody. Yugo menyangka Melody adalah incaran baru Dylan dan mencoba move on dari Bella. Di scene berikutnya, ada Bella mendekati Fatur. Ia mengajak Fatur pulang bareng, namun ia selalu menolak dan menjauh dari Bella. Ternyata Yugo dan Dylan bertengkar hingga dipanggil BK. Bahkan pertengkaran mereka tersebar di Instagram. Singkat cerita, Dylan berada di rumah Bella. Dylan mau mengantarkan Bella check up ke dokter, namun Bella meminta Dylan untuk tidak berkelahi lagi. Saat di lapangan kelas, Melody duduk sendiri. Tiba-tiba datang Anna dan Kate membawa hadiah coklat. Melody memakannya. Ternyata ada sebuah surat yang memberikannya adalah Dylan. Melody marah dan menghampiri Dylan di kantin, mempertanyakan maksud coklat tersebut.
Ternyata Dylan memberikan coklat itu untuk meminta maaf atas kejadiannya kemarin. Di parkiran, David menemui Melody, namun tiba-tiba datang Dylan untuk menyelamatkan Melody menjauh dari David dan mengantarkannya hingga ke rumah. Saat di kafe, Melody bertemu Bella dan Dylan. Bella mengajak Melody pulang bareng dan memberitahu pada Melody bahwa Dylan adalah orang yang baik. Saat malam, Anna dan Kate menginap di rumah Melody. Mereka melakukan permainan dan akhirnya Melody kalah dan mendapatkan hukuman. Kate meminta Melody untuk menelepon Dylan dan meminta esok hari ia bisa menjemput Melody. Kemudian telepon langsung diputus oleh Dylan. Namun, ternyata Dylan memenuhi keinginan Melody hingga mengantar Melody pulang. Sesampainya di rumah Melody, melihat Fatur di dalam. Mereka berbicara soal pasangan mereka. Namun, ternyata Fatur sedikit menyinggung bahwa ia lebih memilih Melody daripada Bella yang sangat mencintainya. Mendengar perkataan Melody bahwa cinta harus diperjuangkan, Fatur langsung ke rumah Bella. Ia menyampaikan bahwa orang yang pantas mendapatkan cinta Bella adalah Dylan karena Fatur mencintai Melody. Bella pun bersedih dan terpuruk. Mamanya mengingatkan bahwa kita tidak bisa memaksa orang untuk mencintai kita. Dylan pun datang untuk menghibur Bella. Bella hanya bisa mengungkapkan rasa kecewanya pada Fatur. Makin lama, Fatur semakin mencoba mendekati Melody dari mengajaknya ke toko buku. Saat istirahat di kafe, Melody dan Fatur bertemu dengan Bella dan Dylan. Dylan memberikan kesempatan pada Fatur untuk bersama Bella dan mengajak Melody pergi bersama Dylan. Namun Fatur terlalu fokus memikirkan Melody dan membuat sedih Bella. Bella terus terpuruk atas kata-kata Fatur. Dylan mengajak Melody pulang bareng. Ternyata Dylan mengajaknya untuk bertemu dan melihat Dylan sedang mengajar ngaji orang-orang jalanan. Saat di kantin, Bella mendekati Melody. Saat menanyakan perasaan Melody, datanglah Bianca yang memperhatikan mereka berbincang untuk menghasut dan menjelekkan Bella. Bella marah dan ingin menampar Bianca. Tanpa disengaja, Bianca mengelak dan Melody pun terkena tamparan Bella. Kejadian itu terlihat oleh Fatur. Fatur menjadi semakin ilfil pada Bella. Saat berjalan dari kantin, Melody menceritakan masalahnya pada Dylan. Kenapa ia hingga pindah sekolah? Ternyata Melody kecewa pada David karena ia pernah memvideokan Melody saat ganti baju dan menjadi bahan taruhan teman-temannya. Karena teman-temannya menganggap David adalah babu Melody, karena dulu Melody terlalu manja dan David selalu menuruti Melody. Dylan pun menganggap yang salah adalah David. Saat di parkiran, Melody menunggu Dylan. Ia bertemu dengan Fatur. Tiba-tiba muncul David untuk meminta maaf karena Melody takut ia mendekati Fatur, seolah mereka pacaran, agar David tidak mengganggu Melody lagi. Kejadian kesalahpahaman itu membuat Dylan cemburu hingga mereka sedikit bertengkar. Saat hari persami sekolah, seluruh siswa berangkat menggunakan bus. Mereka pergi ke suatu daerah yang sangat indah. Di dekat danau itu, Dylan mulai menunjukkan perasaannya pada Melody. Fatur pun cemburu. Di acara persami malam, diadakan api unggun. Di acara itu, Liam melamar Kate untuk bertunangan. Fatur marah dan mengajak Dylan berbicara di balik bukit. Mereka pun adu mulut. Dylan selalu melihat Bella bersedih. Dylan selalu berusaha menjaga Bella karena Bella adalah sahabat Dylan dari kecil. Pagi di hari persami, Bella mendekati Melody. Kembali ia menanyakan perasaan Melody. Melody pun berterus terang bahwa ia mulai menyukai Dylan dan tidak punya perasaan pada Fatur, walaupun Fatur menyukainya. Tapi bagi Melody, cinta itu hanya satu, tak bisa dibagi. Saat di danau, mereka berdua menaiki perahu. Dylan mengungkapkan perasaan suka pada Melody, dan akhirnya mereka resmi berpacaran. Hari-hari mereka berdua dipenuhi dengan rasa bahagia. Terlebih saat ulang tahun Melody, Dylan memberikan kejutan romantis pada Melody. Bekerja sama dengan Bunda, Dylan memberikan surprise di gudang. Saat acara pertunangan sahabat Melody, yaitu Kate dan Liam, Melody dandan cantik dan mereka pun berbahagia.
Tiba-tiba ada kabar bahwa Bella kembali drop dan masuk ke rumah sakit. Seketika Dylan pergi ke rumah sakit dan meninggalkan Melody. Saat malam hari, Dylan menghubungi Melody dan meminta maaf, namun Melody memaafkannya. Saat di sekolah, Dylan melihat Patur masih memberikan perhatian pada Melody, bahkan mau menalikan sepatu Melody, hingga Dylan cemburu. Di sisi lain, Dylan yang selalu ketika mendapatkan kabar soal Bella, Dylan selalu meninggalkan Melody. Saat itu mereka bertengkar akan kecemburuan satu sama lain. Bella drop parah dan masuk rumah sakit. Dylan sangat sedih akan keadaan sahabatnya dari kecil. Karena masih merasa kesal, Melody selalu menghindar dari Dylan. Saat di taman, mereka bertemu dan adu mulut soal kecemburuan mereka. Akhirnya, Dylan memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Di kesedihan Melody, ia teringat kisah indahnya bersama Dylan. Di hari pengumuman kelulusan, sekolah begitu ramai. Dylan dan grupnya lulus. Mereka bercerita soal rencana kuliah mereka ke luar negeri. Hal yang paling mengejutkan, muncul Bella di atas kursi roda dan Patur yang mendorongnya. Akhirnya, Patur dapat tulus mencintai Bella. Dylan menitipkan Bella pada Patur karena Dylan akan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Melody, Anna, dan Kate ngumpul bareng di kafe. Mereka membicarakan pacar-pacar mereka akan melanjutkan kuliahnya di mana. Melody terkaget ketika mendengar Dylan akan melanjutkan kuliah ke luar negeri karena mendapatkan beasiswa. Melody janjian bertemu dengan Dylan di tepi danau. Melody meminta maaf atas segala kesalahannya. Melody menanyakan hal yang selalu dikatakan Dylan. Namun Melody tidak tahu yaitu Anahuhibu yang artinya I love you. Melody sangka itu bercanda dan akhirnya cinta mereka kembali bersatu. Walaupun rasa sedih menghantui karena besok Dylan akan berangkat ke luar negeri. Malam membuat Melody gelisah. Beberapa lama waktu kemudian, saat Melody duduk sendiri di kafe menghadap laptopnya, ada seorang pramusaji memberikan minum. Namun, di dalam tisu tersisipan sebuah plastis. Setelah minum dan ingin menggunakan tisu, Melody melihat plastis itu dan menyetelnya, yang ternyata isinya adalah ungkapan perasaan Dylan yang selalu berbahagia memiliki cerita cinta bersama Melody. Saat Melody menutup laptopnya, ternyata muncul Dylan di hadapannya. Setelah menangis rindu, Melody tersenyum dan berlari untuk memeluk Dylan, dan film pun berakhir. Akhir cerita film ini, mereka menemukan kebahagiaannya masing-masing, yaitu Melody bersama Dylan dan Bella bersama Patur. Ternyata cinta itu memang harus diperjuangkan. Dua hal yang tak dapat diubah yaitu hati dan takdir. Namun tetaplah berusaha mencari yang terbaik dalam hati kita. Oke, segini dulu untuk alur cerita film kali ini. Kalau ada yang kurang, saya minta maaf. See you next video. Bye-bye, salam bekicot.